Oke, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September tahun 2024 tentang observasi kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Terima kasih. Kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Dalam observasi kinerja kepala sekolah ini, yaitu tentang pengembangan kompetensi guru, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Makanya program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, baik itu melalui diklat tatap muka maupun online yang sering Bapak Ibu ikuti, yaitu melalui PMM. Kalau diklat tatap muka, Bapak Ibu sering kita kirim baik di kabupaten maupun di provinsi, yaitu bintek maupun workshop dan lain sebagainya. Itu semuanya tujuannya untuk meningkatkan profesional Bapak Ibu sebagai guru. Ya Bapak Ibu, untuk observasi penilaian kinerja kepala sekolah, ulun mengambil tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru, di mana tujuannya yaitu ingin meningkatkan pendidikan maupun potensi Bapak Ibu di bidang kependidikan. Yang pertama, kepala sekolah saya sendiri memandu refleksi yang mendalam dalam membicarakan kesulitan yang Bapak Ibu temui mungkin dalam melakukan kompetensi guru atau diklat. Kemudian yang kedua, tujuannya itu terbuka untuk mengikuti kesulitan yang dihadapi, kemudian kita menganalisis secara mendalam untuk memahami penyebab dan dampaknya. Kemudian melakukan refleksi secara jujur dan objektif tanpa menyalahkan atau membuat justifikasi yang tidak perlu. Jadi apa nanti yang pian sampaikan secara jujur, tidak ada yang salah apa yang pian sampaikan, karena pian yang mengalami, pian yang melakukan diklat tersebut, jadi nanti sampaikan saja. Kemudian mencari contoh spesifikasi dari pengalaman atau situasi tertentu yang mendukung refleksi. Jadi nanti Bapak Ibu yang menyampaikan pengalaman selama ikut diklat ini sangat berharga bagi kawan-kawan lainnya. Oh, ternyata diklat yang diikuti sangat bermanfaat dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada mengevaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi guru. Seandainya diklat yang Bapak Ibu ikuti kurang efektif, nanti akan ada solusi, misalnya dilakukan diklat lagi. Kalau memang belum paham atau kita mengadakan sendiri IHT dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Kemudian menyusun strategi dan langkah-langkah perbaikan untuk program pengembangan kompetensi guru berikutnya. Misalnya Bapak Ibu merasa, Bu, saya kurang, Pak Lama misalnya saya belum pernah diklat, nanti akan ada program berikutnya yang bisa mengirim pian sesuai dengan kompetensi pian. Kemudian kepala sekolah mendengar saran dan masukan dari seluruh guru untuk perbaikan program yang lebih baik. Jadi selaku kepala sekolah, ulun harus menyusun program ini untuk perbaikan ke depannya. Nah, untuk efektivitas program ini ada beberapa yang ingin ulun sampaikan, ulun tanyakan ke Bapak Ibu sebagai bahan refleksi tentang apa yang sudah pian lakukan selama mengikuti
diklat ataupun workshop. Ada pertanyaan yang pertama, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan dan workshop yang telah diselenggarakan? Kami mohon perwakilan 2 orang untuk menyampaikan hal tersebut. Kami persilahkan, angkat tangan. Ya, Bu Misri, kami persilahkan mikrofon. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Pengalaman ulun selama mengikuti diklat, jadi ada banyak sekali ilmu yang didapat, ya, terutama pada saat mengikuti diklat pembuatan modul ajar. Nah, yang tadinya saya pribadi setiap membuat modul ajar itu hanya mengadopsi saja dari internet atau dari rekan-rekan lain. Jadi begitu setelah mengikuti diklat, alhamdulillah sudah dapat banyak pencerahan dan sudah mengetahui bagaimana sih pembuatan modul ajar yang sebenarnya. Nah, walaupun sudah disampaikan bahwa modul ajar itu memang semuanya benar, tapi yang jelas kan harus yang sesuai dengan aturan gitu. Nah, jadi itu sangat membantu sekali, terutama bagi saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang lain yang sudah kami imbaskan pengalaman diklat kami. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi sangat membantu sekali tentang bagaimana pembuatan modul ajar itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah lebih mengetahui, lebih paham. Jadi tidak hanya mengadopsi saja. Nah, itu untuk yang pembuatan modul ajar. Nah, ada juga saya pernah mengikuti diklat online tentang manajemen laboratorium. Nah, di sana juga saya menemukan banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan untuk bagaimana mengelola laboratorium IPA terutama dengan lebih baik lagi. Nah, selama ini hanya otodidak saja saya mengelola labnya, dan sekarang sudah ada beberapa ilmu-ilmu lagi, pengetahuan-pengetahuan lagi yang tentunya akan dapat menambah perbaikan dalam saya pribadi untuk mengelola lab IPA. Begitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan Ibu Misri tentang pengalamannya, yaitu dapat sangat membantu sekali dalam pembuatan modul ajar yang dulunya adopsi dan sebagainya. Alhamdulillah berkat mengikuti diklat dapat pengalaman baru, dapat pencerahan baru dan bisa membuat modul ajar. Kemudian juga dapat pengalaman dalam manajemen pengelolaan lab IPA. Terima kasih Bu Misri. Lanjut, kami minta perwakilan satu lagi dari Bapak atau Ibu untuk bercerita tentang pengalaman selama mengikuti pelatihan. Kami persilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya untuk pertanyaan bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan dan workshop, mungkin ulun hanya ingin memberi pandangan secara umum terkait diklat dan apa ininya
akibatnya atau apa efeknya kepada guru dalam peningkatan kompetensi. Diklat sekarang ini itu lebih banyak diberikan oleh baik pemerintah pusat maupun daerah, itu lebih efektif dan efisien daripada di waktu-waktu yang telah lalu. Selain itu, pelaksanaan diklat juga lebih fleksibel karena bisa dilakukan selain luar jaringan atau tatap muka langsung, tetapi juga bisa dilakukan secara dalam jaringan atau online. Karena hal-hal tersebut, maka kita sebagai guru seharusnya lebih mudah untuk mengakses BIMTEK, diklat ataupun workshop dan semacamnya ya. Jadi harusnya sudah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berusaha sendiri dalam meningkatkan kompetensi, karena paradigma pendidikan sekarang itu menuntut guru untuk meningkatkan kompetensinya sendiri. Dan sekali lagi saya tegaskan, pemerintah pusat dan daerah itu sudah menyediakan channel-channelnya atau salurannya atau fasilitasnya untuk kita dalam mengikuti diklat. Terkait pengalaman pribadi mengikuti diklat, terakhir saya mengikuti diklat atas undangan Balai Guru Penggerak di Banjarmasin. Itu diklat guru komite pembelajaran, guru KP. Jadi karena kita sekolah penggerak, jadi ada guru KP yang ditugaskan untuk menemani atau menemani guru lain dalam menjalankan tugas sebagai sekolah penggerak. Di sana kita mendapatkan materi yang bagus, Bapak Ibu, karena diklat sekarang tidak seperti yang dulu yang hanya menghabiskan anggaran proyek, tapi sekarang sudah benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi materinya tepat guna dan tepat sasaran. Jadi yang diundang pun juga tepat sasaran. Jadi tidak seperti dulu lagi diklat diikuti oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memerlukan diklat itu. Sebaliknya orang yang memerlukan diklat tidak terundang, dan seterusnya. Mungkin itu aja, Ibu, pengalaman yang bisa saya bagikan. Saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Roni yang telah memberikan pengalamannya atau membagikan pengalamannya bahwa diklat sekarang ini lebih efektif dan efisien, lebih fleksibel karena kita bisa mengikuti baik daring maupun luring. Kemudian lebih mudah untuk mengakses BIMTEK karena untuk kepentingan diri sendiri, untuk meningkatkan kompetensi diri, kemudian dan tepat sasaran, tidak seperti dahulu lagi. Dan pemerintah sudah memberi fasilitas kepada kita semua, baik melalui daring maupun luring. Terima kasih sekali lagi Pak Roni. Ya, kita lanjut. Yang kedua, refleksi kedua, yaitu apakah materi yang disampaikan dalam diklat relevan dan aplikatif untuk pengajaran sehari-hari. Kami mohon Bapak Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan. Silakan Ibu Jila. Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Ibu. Mengenai apakah materi yang disampaikan relevan dan aplikatif untuk pengajaran sehari-hari. Itu kemarin saya mengikuti pelatihan tentang pembuatan modul.
bersama Ibu Miswi. Nah, yang saya rasakan materi yang disampaikan itu dalam pembuatan modul kemarin itu relatif dan relevan dan aplikatif dalam pengajaran sehari-hari di sekolah. Karena apa? Yang pembuatan modul itu kemarin sudah disampaikan bahwa dalam pembuatan modul kita sesuaikan pada lingkungan kita, sekeliling lingkungan kita. Jadi tidak bisa kita sesuaikan. Misalkan sekolah kita ini lingkungannya pada lingkungan misalkan lingkungan sawit gitu Bu. Jadi modulnya itu disesuaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sujila yang sudah menyampaikan atau merefleksikan bahwa selama mengikuti diklat sudah relevan, aplikatif untuk pengajaran sehari-hari, dan dalam pembuatan modul disarankan untuk disesuaikan dengan lingkungan kita. Misalnya kita lingkungan pegunungan, perkebunan, jangan sampai membuat modul ajarnya tentang laut gitu ya. Kalau kita di daerah pantai, jangan sampai modulnya tentang perkebunan, jadi anak-anak tidak bisa membayangkan gitu. Terima kasih Bu Jila. Lanjut, kami persilakan kepada Bapak atau Ibu. Silakan Pak Jaka. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan apakah materi yang disampaikan relevan dan aplikatif untuk pengajaran sehari-hari. Ini menurut saya materi diklat, saya pernah mengikuti satu diklat, yaitu materi salah satunya yaitu tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, dalam pelatihan yang saya ikuti, materinya disampaikannya itu cukup runtut menurut saya, jadi itu sangat relevan untuk saya selaku, apalagi saya adalah seorang guru BK di sekolah ini, jadi itu sangat sesuai dengan apa yang saya ajarkan atau saya sampaikan di sekolah ini. Nah, untuk peserta didik itu juga sangat mempengaruhi, karena saya jadi bertambah ilmu pengetahuan tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Jadinya saya bisa mengarahkan bagaimana anak berkebutuhan khusus itu yang semestinya harus ada anak auditori kan salah satunya itu, atau anak yang lambat membaca, kan banyak jenis-jenisnya itu ada 12. Jadi dari situ kemarin disampaikan juga, jadi banyak sedikit sudah menambah wawasan saya untuk mengikuti diklat ABK ini. Namun ada baiknya untuk kegiatan diklat itu, ABK tersebut itu diselenggarakan secara berkelanjutan. Jika hanya sekali saja dan tidak ada kelanjutannya, itu bisa mengurangi nanti atau bisa terlupakan gitu ya. Tapi kalau dilaksanakan secara berkelanjutan diklat itu, saya rasa nanti akan bisa memantapkan kemampuan saya selaku guru BK ataupun Bapak Ibu guru nanti yang akan ditunjuk untuk mengikuti diklat tersebut. Jadi mungkin itu yang diklat yang saya ikuti salah satunya, dan mungkin ada beberapa juga yang lainnya, tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jaka tentang materi yang disampaikan waktu diklat tentang inklusi atau ABK sudah runtut, relevan, apalagi Pak Jaka guru BK. Sebenarnya tidak harus guru BK, semua Bapak Ibu guru wajib mengetahui tentang inklusi atau anak berkebutuhan khusus, karena kita yakin dimanapun berada ada anak yang memiliki
kebutuhan khusus, dan diharapkan nanti bisa berkelanjutan untuk pemantapan. Mudah-mudahan nanti pemerintah juga tanggap terhadap hal ini. Pak Jaka, selain guru BK, kesiswaan mungkin nanti kalau bisa semua guru mengikuti pendidikan inklusi atau diklat inklusi. Jadi terima kasih. Kita lanjutkan refleksi berikutnya, yaitu apakah program ini membantu dalam meningkatkan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian Bapak sama Ibu. Ini semua guru memiliki kompetensi 4, yaitu pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Kami persilakan Bapak atau Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam hal kita melaksanakan program yang akan melaksanakan, ya ada 4 macamnya program: kompetensi, pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Namun semuanya ini sudah kita laksanakan di dalam pelaksanaan kita untuk menghadapi siswa, khususnya dalam pembelajaran. Ya, namun di dalam hal-hal yang sepertinya yang belum kita laksanakan itu adalah seperti kepribadian, di mana kepribadian itu salah sikap kita, sifat kita, pola pikir kita, emosi kita. Nah, di dalam untuk mengaitkan semuanya itulah yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam kepribadian diri kita. Nah, seharusnya di dalam untuk menghadapi permasalahan ini, seharusnya kita harus ada, yang kami sebagai guru, terusnya harus ada mengikuti misalnya pelatihan ataupun pelatihan atau tadi yang seperti adanya FGMG misalnya khusus seperti kita di sini, sepertinya kayak IHT itu untuk membentuk karakter guru-guru yang ada ini, supaya semuanya yang kita laksanakan itu semuanya itu sesuai dengan anjuran pemerintah, yang sesuai dengan pembelajaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita hadapi dari siswa, emosinya kayak apa, pola pikir kita kayak apa, semuanya itu harus sesuai. Jadi untuk semuanya itu haruslah kita diberi pelatihan, misalnya ada seminar, karena itu adalah sangat membantu dan sangat menambah pengalaman kita untuk menghadapi siswa di dalam lingkungan sekolah kita. Bahkan bukan siswa aja, juga di masyarakat, ya, semua di masyarakat, dan semua itu bukan masyarakat juga, tapi semuanya dalam pemerintahan. Itu Bu yang mungkin yang kami sampaikan. Kalau ada kekurangan mungkin ada teman kita yang menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asmuni. Apa yang sudah disampaikan oleh beliau, bahwa semua program itu sangat membantu dalam meningkatkan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Kita sebagai seorang guru, tentunya apalagi semua sarjana sudah itu untuk kompetensi pedagogis tidak bisa diragukan lagi. Kalau profesional, alhamdulillah kita sudah banyak yang sudah profesional, ditandai dengan sertifikasi guru, itu merupakan guru yang profesional. Bagi yang belum, mohon yakin juga merupakan guru yang hebat juga. Kemudian sosial, kompetensi sosial diharapkan tidak hanya di sekolah saja, di tengah masyarakat kita juga bermanfaat, bisa menyalurkan kompetensi guru di masyarakat. Kemudian kepribadian, tadi Pak Asmuni minta ada pelatihan, seminar khusus untuk
kepribadian seorang guru. Insya Allah nanti akan diupayakan biar emosi kita terkendali, mungkin gitu ya. Kadang menghadapi anak yang luar biasa, kita kadang emosi juga, itu perlu untuk pengendalian diri. Terima kasih. Lanjut kepada Ibu yang akan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu. Baiklah, untuk hari ini apakah program ini membantu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian? Nah, di sini ada 4, sama dengan mungkin untuk pribadi ulun semuanya hampir Bapak Ibu guru sudah profesional semuanya. Ya, hapus dulu. Karena apa? Ada beberapa guru lagi yang belum, tapi lebih banyaknya yang sudah profesional menurut pribadi ulun. Dan alangkah baiknya, memang kalau ini sudah berkesan lah profesional, tapi di dalam IT belum profesional. Jadi mohon Bapak Ibu dengan sabar melajari ulun. Terima kasih juga untuk Bu Sujilah dengan sabar. Dan untuk saya ambil di sini untuk sama dengan Pak Asmuni tadi tentang kepribadian. Kepribadian di dalam menurut ulun mengajar. Siswa kita ini pribadinya bermacam-macam. Jadi sebagai guru sabar. Kita harus sabar menghadapi siswa tersebut seperti kita supel kepada siswa kita. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yana yang sudah menyampaikan bahwa kita semua sebagai Bapak Ibu guru sudah memiliki 4 kompetensi tersebut, dan Ibu Yana mengakui belum merasa kompetensi di IT. Insya Allah nanti akan ada diklat tentang IT. Selain itu juga tolong kawan-kawan yang sudah bisa saling membantu, saling berkolaborasi. Kemudian tentang kepribadian, menurut beliau kita perlu sabar, supel, apalagi Bu, 2S sudah sabar, supel, santun, sopan, ya, gitu ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut. Kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu selama menghadapi diklat atau pengembangan kompetensi, yaitu apa saja kendala yang pian hadapi dalam mengikuti program pengembangan kompetensi itu, kemudian apa masalah dengan waktu, sumber daya atau materi yang disampaikan. Kami mohon perwakilan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini ulun mencoba untuk menyampaikan pendapat, terutama apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi guru. Secara pribadi yang sudah ulun alami, yang pertama adalah keterbatasan informasi dan juga kurangnya motivasi dari guru tersebut, terutama ulun pribadi, karena banyak diklat ataupun pelatihan yang mana itu menunjang untuk peningkatan kompetensi guru. Karena keterbatasan kita masih jauh ketinggalan. Yang kedua, kadang-kadang kita menganggap pelatihan atau diklat yang diadakan itu, terutama yang online, kita menganggap itu biasa-biasa saja, karena mungkin kurang
motivasinya untuk kita, mungkin pengaruh daripada pelatihan itu mungkin sifatnya tidak wajib, jadi mungkin bisa tidak kita ikuti, jadi sehingga kita menganggap itu biasa-biasa saja. Tapi kalau memang itu wajib, ya seperti diklat, PPG dan sebagainya, yang mana itu berhubungan karir dan juga profesi kita sebagai guru, peningkatan kita sebagai guru, maka itu wajib kita ikuti, mau tidak mau harus kita ikuti. Jadi sejauh mana motivasi itu timbul dari diri kita, seberapa penting terhadap kebutuhan kita sebagai guru, itu sangat berpengaruh juga untuk mengikuti pelatihan ataupun diklat berkaitan kompetensi guru. Yang kedua, masalah waktu juga sangat berpengaruh, di mana guru ini harus membagi waktu antara mengajar, antara keluarga di rumah, kemudian juga administrasi yang sangat menumpuk, kemudian antara pelatihan dan juga untuk refreshing, jalan-jalan juga perlu dibagi waktunya. Sehingga kadang-kadang waktu ini sangat berpengaruh dengan kita. Kadang-kadang kita mengajar, ada pelatihan yang perlu kita ikuti, sehingga salah satu harus kita korbankan. Jadi waktu sangat berpengaruh. Jadi seharusnya solusinya adalah pemerintah ataupun dari yang berwenang mengadakan pelatihan ini waktunya fleksibel, artinya diadakan di luar dari waktu mengajar. Bisa waktunya itu bisa di luar jam mengajar, bisa berupa daring atau online. Nah, jadi jangan di jam mengajar, karena kebanyakan pelatihan-pelatihan itu diadakan jam mengajar, dari pagi Zoom, harus Zoom terus. Jadi sehingga kita waktu mengajar itu terbengkalai. Jadi seharusnya solusinya, sarannya untuk pelatihan atau diklat itu diadakan di luar jam mengajar, dan juga waktunya kalau bisa menggunakan sistem online atau daring. Yang ketiga, masalah biaya. Tidak semua pelatihan atau diklat itu didanai oleh pemerintah, sehingga guru juga kadang-kadang menggocek dana pribadi. Nah, jadi dan juga kadang-kadang yang dianggarkan itu pun kadang-kadang masih kurang, sehingga kadang-kadang untuk biaya untuk pelatihan, untuk bayar iuran, konsumsi dan sebagainya kadang menggunakan dana pribadi dulu, sehingga juga dananya lambat cair, kadang-kadang menjadi kendala juga, ya. Juga belum gajian, belum talangan lagi, mau pelatihan lagi. Jadi kalau bisa itu dibayar dulu baru pelatihan, yang mantap sampai perjalanan kan. Artinya biaya sangat berpengaruh, ya. Apalagi kalau pelatihannya harus ke Banjarmasin, kalau tingkat nasional kan biaya lebih besar, tentu dulu biayanya lebih besar lagi. Yeah. Selanjutnya adalah kualitas pelatihan yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan guru, dan juga kadang-kadang kurang interaktif. Nah, jadi kadang-kadang narasumber asik berbicara sendiri, apalagi Zoom, kadang-kadang ditinggal oleh peserta tidur, ditinggal mancing, ditinggal main HP. Nah, jadi kurang interaktif. Nah, sehingga kurang nyambung, ilmu yang didapat juga kurang maksimal. Seharusnya lebih dilibatkan sesuai kebutuhan guru, apa yang diperlukan baru ada pelatihan. Misalnya diperlukan masalah apa, disurvei dulu yang sangat diperlukan guru itu apa, dan juga harus interaktif. Kemudian kesulitan teknologi. Nah, ini kadang-kadang beberapa pelatihan atau diklat yang diadakan di daring atau apa itu kadang-kadang guru kewalahan mengikuti masalah IT. Nah, apalagi menggunakan IT ini disuruh mengikuti seperti langkahnya dibuka bagian Zoom dan sebagainya, harus menampilkan layar lain. Nah, kadang-kadang guru ada kesulitan di sana. Jadi solusinya ada pelatihan yang berjenjang masalah IT ini, dari bawah dulu, dasar dulu. Yang kurang menguasai, memang belum menguasai, harus dilatih dari dasar dulu, dari bawah. Yang ada bisa mengetik, diajari mengetik dulu, huruf A sampai Z, mana pecikannya, kemudian bagi notes, kemudian Excel dan sebagainya. Nah, kemudian menggunakan Zoom meeting seperti apa. Jadi perlu dilatih dulu sehingga bisa mengikuti pelatihan tidak ketinggalan. Nah, jadi kalau kurang menguasai di IT, memang kurang efektif juga guru dalam pengembangan mengikuti kompetensi guru tadi, mengikuti pelatihan, diklat dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin itu beberapa
hal yang bisa jadi masukan, saran ataupun tanggapan terhadap kendala yang dihadapi guru dalam mengikuti pengembangan kompetensi guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Didi yang sudah panjang lebar menyampaikan tentang kesulitan dan hambatan. Bisa ulang kembali, yaitu tentang keterbatasan informasi, kemudian kurangnya motivasi diri dari guru tersebut dalam mengikuti diklat, kadang menganggap enteng atau biasa-biasa saja karena tidak wajib. Seperti kemarin dalam pembatik, itu karena diwajibkan, akhirnya mau tidak mau Bapak Ibu harus mengikutinya. Dan alhamdulillah kita semua ikut ya diklat pembatik. Ada yang sudah level berapa? Level 1 aja. Yang lain ada level 2, 3? Ada level 2. Pak Didi? 2. Pak Roni? Sama. Ada yang 3. Kemudian kalau PPG kenapa memang semangat benar, karena kan itu memang dituntut untuk profesional guru dan nanti juga untuk materi ya, otomatis kan dapat sertifikasi, makanya semangat kalau diklat PPG itu sudah umum itu. Kemudian masalah waktu, membagi waktu antara keluarga, ngajar di kelas, kemudian administrasi yang terlalu banyak, perlu refreshing. Nah Bapak Ibu, semakin tinggi tingkat atau level kita sebagai guru, semakin dituntut kita bisa memanage waktu. Ya kadang yang merasa saya sibuk sekali, itu kadang malah ternyata tidak punya kesibukan. Justru orang-orang yang misalnya guru penggerak, itu dia bisa memanage waktu. Di mana waktu mengajar, di mana waktu Zoom, di mana waktu pelatihan, di mana waktu lokal. Jadi ulun sarankan Bapak Ibu kita bisa memanage waktu, karena terkadang malah justru ini sebagai alasan tidak ada waktu. Padahal orang-orang yang super sibuk itu justru dia bisa meluangkan waktu karena komitmen dalam membagi waktu, kapan waktunya mengajar, kapan waktunya diklat dan lain sebagainya. Kemudian solusinya tadi mengadakan waktu yang fleksibel di luar jam mengajar. Nah dari ini kita bisa mengikuti, memang kayak di PMM, pemerintah sudah membuat aplikasi di PMM itu kan tidak harus waktu mengajar karena online, jadi bisa waktu malam hari, waktu senggang dan lain sebagainya. Kemudian tidak semua diklat bisa didanai pemerintah, yaitu dengan dana pribadi. Akan tetapi ulun yakin Bapak Ibu yang sudah menyadari bahwa oh ini diklat ini penting bagi saya untuk meningkatkan potensi diri. Kalau sudah motivasi dalam diri sangat perlu, kita haus ilmu, insya Allah tidak didanai pun ikut gitu. Karena apa? Kita punya motivasi dan kepingin tahu yang lebih besar. Karena belajar sepanjang hayat, meskipun yang saya sudah tua misalnya, harus terus tetap belajar. Long life education ya Pak Roni ya, belajar sepanjang hayat. Dan belajar pun tidak harus di sekolah, bisa di rumah, bisa dengan anak kecil, bisa dengan masyarakat, kita bisa belajar. Kemudian kualitas pelatihan yang kurang interaktif. Memang kalau Zoom kadang bosan ya. Laptop nyala, kita kemana, kita bisa tidur, bisa masak dan sebagainya. Kadang ada sebagian orang yang pengen diklatnya luring, tatap muka karena bisa interaktif, bisa tanya jawab dengan narasumber. Ada juga yang seneng Zoom karena saking sibuknya nggak bisa membagi waktu, jadi mencari yang Zoom di waktu luang. Kemudian ada yang kurang nyambung, harus lebih dilibatkan. Nah, mudahan nanti ada program-program, kalau kita sekolah penggerak kita ada bisa IHT, kita bisa menyalurkan sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Misalnya kemarin usul pengen diklat yang narasumbernya dari luar, insya Allah nanti akan kita laksanakan pada hari Sabtu, kita mengundang narasumber dari luar untuk pengembangan pembelajaran berbasis digital atau IT. Nah kemudian dalam kesulitan teknologi mengikuti kewalahan, mengikuti
pembelajaran atau diklat IT, memang Pak Didik, itulah kelemahannya. Kita dalam sebagai guru yang profesional, kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus bisa IT, mau tidak mau harus mau, karena kalau nggak bisa akan tertinggal. Dan alasannya apa? Kalau kita menyuruh guru untuk diklat kemanapun, misalnya ke Jakarta, ke Banjar dan lain sebagainya, tentunya yang bisa menguasai IT. Akhirnya bapak dan ibu guru yang saya tidak bisa IT, akhirnya tidak dikirim. Kenapa? Karena di waktu diklat semuanya menggunakan IT. Jadi kami mohon, kami harapkan siapapun itu, ayo sama-sama belajar, gitu. Kalau untuk saran dari Pak Didi tadi, diklatnya berjenjang, dari yang belum bisa sama sekali, kemudian yang sedang, yang mampu. Itu rasanya sudah pernah kita lakukan di sekolah kita waktu COVID. Ingat Bapak Ibu ya, ada di kelas A, di kelas B. Ya, kelas A itu yang sudah mampu menguasai, kemudian yang kelas B kayaknya kelas Pak Roni dulu ada yang mulai dari dasar. Nah, kuncinya, intinya itu sebenarnya latihan. Meskipun sudah diklat berkali-kali, kalau tidak dipakai ya lupa. Gitu, kayak kita latihan nyopir, latihan menjahit, kalau tidak dilakukan setiap hari akhirnya lupa. Gitu, sama dengan komputer. Kalau dia tidak pernah atau tidak bisa tidak latihan setiap hari, akhirnya lupa membuka dan menutup, lupa karena tidak latihan setiap hari. Jadi dimulai dari diri sendiri. Nah begitu Bapak Ibu, lanjut sekarang ke berikutnya, yaitu bagaimana perasaan Bapak Ibu mengenai dukungan yang diberikan oleh sekolah dalam pengembangan profesional. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Untuk bagaimana dukungan sekolah, saya rasa saya cukup dan sangat puas terhadap dukungan sekolah, baik itu secara material ataupun moral. Dan saya juga diberikan kesempatan dalam menunjang inovatif atau inovasi yang saya pelajari dalam sebuah diklat-diklat. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam komunitas belajar Kombel yang sudah aktif di sekolah, saya juga dapat diberi kesempatan menjadi salah satu narasumber ya untuk berbagi kepada rekan sejawat. Nah, jadi mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan secara singkatnya, poin tentang bagaimana dukungan sekolah terhadap saya dalam meningkatkan kompetensi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian masukannya, bahwa Pak Dian merasa sangat puas terhadap dukungan yang diberikan sekolah, baik moral maupun material, dalam menunjang inovatif dalam diklat di sekolah. Kemudian Kombel akhirnya Pak Dian juga bisa jadi narasumber untuk berbagi praktek baik, berbagi ilmu dan sebagainya. Nah, Ulun sendiri merasa sepertinya Ulun disamakan semua, siapapun itu kalau mau ingin meningkatkan diri, ingin diklat, kami persilahkan untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, bagi yang sudah lebih kemampuannya bisa jadi narasumber, seperti contoh Pak Dian, yang kemudian Bu Nurul dan lain sebagainya. Nanti suatu saat Bapak Ibu yang lain akan bisa menjadi narasumber, karena apa? Ilmu kalau kita bagikan tidak akan berkurang, tapi akan bertambah. Jadi semakin terus kita belajar. Terima kasih Pak Dian. Yang terakhir, apakah ada aspek dari program ini yang menurut Bapak atau Ibu kurang efektif atau perlu ditingkatkan? Kami mohon masukannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.
Di sini ulun mau menyampaikan sedikit pengalaman selama mengikuti diklat. Di program itu apakah ada kendala yang kurang efektif menurut ulun? Selama mengikuti diklat, alhamdulillah kalau dari pihak penyelenggara semuanya bagus. Mungkin kalau dari pihak saya sendiri atau ulun sendiri yang mengikuti diklat adalah kendala-kendala sedikit yang perlu diperbaiki. Yang pertama tadi hampir mirip dengan Pak Didi, motivasi diri untuk mengikuti diklat itu dengan sebenar-benarnya. Kadang-kadang bisa mengikuti diklat cuman tidak terlalu memperhatikan, kadang-kadang bisa mengantuk apa segala macam. Nah, yang kedua, sarana dan prasarana yang mendukung untuk kegiatan diklat tersebut, Bu. Misal kayak jaringan sama laptop. Dulu pernah ikut kegiatan diklat pemanfaatan ID belajar dalam kegiatan pembelajaran. Di sana kami diajarkan untuk menggunakan ID belajar itu banyak kayak kuisis apa segala macam yang berhubungan dengan Google dan jaringan. Ketika disuruh melakukan online, ada kegiatannya. Kebetulan laptop yang menggunakan yang seperti ini, waktu menyambungkan dengan internet, kawan-kawan sudah jalan, Bu, ulun masih belum jalan. Karena terkendala laptopnya atau jaringannya yang kurang bagus. Nah, jangan kawan-kawan itu laptopnya aja, tapi alhamdulillah ada, Bu, meskipun lambat, tapi alhamdulillah dipinjami. Nah, itu salah satunya, Bu. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang IT ini, itu yang dari diri ulun sendiri. Nah, ulun mungkin bisa mengoperasikan komputer, tapi kalau masuk ke dalam jaringan-jaringan internet yang di dalamnya ulun kurang paham, masih perlu ditingkatkan. Ketika pembelajaran di ID belajar kemarin, tutornya itu menjelaskan di depan, kan tidak ada yang mandu di kayak sini, harusnya ada yang mandu nih, Bu. Ada yang tidak bisa, kan ketinggalan, jadi ketinggalan kan bisa lagi mengikuti. Nah, jadi mungkin saran sedikit, nanti kalau bisa ada kegiatan kita membuat di sini, adalah yang membantu pemateri untuk mendampingi kita yang diajari ini. Karena kan semua orang memiliki kemampuan yang cepat untuk menangkap. Mungkin itu ya yang bisa ulun sampaikan, pengalaman ulun selama ikut diklat ID belajar. Dan untuk pengalaman yang lain-lainnya mungkin tidak bisa disampaikan hari ini, ada acara. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yada yang sudah menyampaikan tentang aspek dari program yang kurang efektif dan perlu ditingkatkan. Menurut Bu Yada, penyelenggaraan diklat sudah bagus, tapi kendalanya dalam diri peserta, yaitu motivasi diri yang agak kurang. Kadang kan naik turun ya, ada yang semangat, kemudian ada yang santai saja, yang biasa-biasa saja. Kemudian kendalanya yaitu sarana prasarana, yaitu dari jaringan dan laptop untuk pemanfaatan diklat tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk laptop memang kalau namanya laptop bantuan dari pemerintah yaitu lelet, beda dengan laptop belian sendiri. Nah, ulun sarankan pian-pian yang sudah sertifikasi, kan ada itu dia dana misalnya 10 juta, 9 juta, tolong disisihkan untuk beli laptop misalnya atau kredit laptop. Kenapa? Karena itu untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Dulu ulun waktu jadi guru juga disarankan demikian, karena kalau mengharap laptop yang dari dinas ini nggak bisa, kita akan ketinggalan. Bahkan dulu kepala sekolah nyarankan, ayo kredit semua nggak bisa IT.
ulun aja bukan untuk nggak berani, karena pinjam sekolah nggak boleh gitu ya, takut rusak. Jadi hanya orang tertentu yang dipinjami, saya nggak dipinjami. Akhirnya kepala sekolah menyarankan, ayo semuanya kredit laptop. Akhirnya ulun ikut kredit ya bulanan. Akhirnya semua guru punya laptop gitu ya. Untuk apa? Jadi tolong sertifikasi bukan untuk misalnya beli mobil dan sebagainya, tetapi sisihkan sedikit untuk kompetensi kita, baik laptop, printer gitu ya. Jadi ada yang nyetel, oh ini kenang-kenangan sertifikasi, boleh untuk yang lain, tapi yang utama pemerintah memberikan dana cuma-cuma sertifikasi. Tujuannya sebenarnya itu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ya. Jadi mudah nanti bisa menyisihkan, karena kalau dana sekolah misalnya mau membelikan laptop satu-satu sepertinya tidak mungkin. Selama ini mungkin hanya bisa diberikan untuk operator, untuk TU, untuk bendahara. Kalau untuk semua guru sepertinya tidak mungkin dananya. Jadi nanti saran ulun diupayakan untuk menabung beli laptop untuk latihan gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian untuk kegiatan saran dari Bu Helda, nanti waktu kita diklat IHT tentang pembelajaran berbasis teknologi digitalisasi, nanti akan dipandu narasumber. Selain itu minta bantuan dari Pak Roni nanti yang mendampingi, kemudian Pak Rian, alhamdulillah ya berdua nanti bisa mendampingi kawan-kawan. Insya Allah nanti bisa juga semuanya. Nah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan refleksi, diskusi bersama, kemudian kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita semua. Di sini tujuannya apa? Kita melakukan refleksi agar tahu sejauh mana sih kita mengikuti diklat dan sebagainya, bukan hanya duduk manis kemudian ketemu kawan ternyata kita semua dapat ilmu. Nah di sini ulun tidak bertanya, tapi mau mendengar dari pian-pian pengalaman, kendala, kemudian hambatan apa, solusi yang sudah pian temukan juga. Mudahan dengan adanya refleksi ini ada peningkatan dari diri kita semua ya. Nanti kalau ada diklat, mudahan pian-pian ikut semuanya, baik itu didanai maupun tidak didanai. Karena apa? Kesadaran diri, motivasi diri bahwa itu penting buat kita ya. Selain dapat ilmu, kita juga dapat teman, dapat pengalaman yang baru. Insya Allah sekolah akan tetap mendukung untuk peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu. Nah sekian dulu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah hilaf dari ulun selaku pemandu di sini. Sudah bisa membersamai pian meskipun pengawas tidak ada. Alhamdulillah kita dapat memetik manfaat dari refleksi pada siang hari ini. Mungkin itu aja Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.